Di 2021, KPU DIY berkonsentrasi pada tugas menuntaskan tahapan pemilihan 2020 dan mempersiapkan pemilu serentak 2024. Juga dalam upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya-upaya tersebut sebagian kami ringkas dalam catatan. Kaleidoskop KPU DIY tahun 2021. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung Di 2021, pandemi COVID-19 belum berakhir. Menghadapi kondisi ini, dalam melakukan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terus beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan secara daring, membagi personil dalam sistem work from home dan work from office, serta dengan menegakkan protokol kesehatan secara ketat. saatnya kita untuk memilih. Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, KPU DIY melakukan beberapa upaya untuk mencegah korupsi, melakukan reformasi birokrasi, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini membawa KPU DIY sebagai 3 besar KPU Provinsi peserta Pilot Project Zona Integritas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi, KPU DIY terus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui PPID. Di antaranya, dengan penetapan daftar informasi publik, pembekalan bagi petugas piket, serta monitoring dan evaluasi layanan PPID di KPU DIY dan KPU Kabupaten Kota se-DIY. Berdasarkan evaluasi KPU RI, di tahun 2021 ini KPU DIY memperoleh predikat sebagai KPU Provinsi yang paling informatif. KPU DIY juga ditetapkan sebagai badan publik yang informatif oleh Komisi Informasi Daerah DIY. Coblos yang kau pilih. Untuk mempertanggungjawabkan dan menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, KPU DIY melaporkan pengelolaan dan penggunaan anggaran. Laporan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Komisioner KPU DIY melalui rapat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan. KPU DIY juga melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan KPU Kabupaten Kota se-DIY. Di 2021 ini, KPU DIY berhasil memperoleh peringkat 1 laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga, UAPW, dan wilayah terbaik ketiga dalam penyusunan laporan keuangan semester 2 tahun 2020 kategori Satker Kecil. Tiba saatnya kita. Untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, KPU DIY secara rutin melakukan rapat pleno sistem pengendalian dan intern pemerintah. Keberhasilan pengendalian ini membawa KPU DIY pada penghargaan wilayah terbaik ketiga dalam penyelenggaraan SPIP kategori Satker Kecil. Masa depan kita. Langsung umum bebas rahasia jujur dan KPU DIY juga melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penyebaran informasi dan pendidikan pemilih. Di antaranya, melalui pemberitaan kegiatan dan penayangan iklan masyarakat di media sosial dan website KPU DIY. Di 2021, KPU DIY berhasil menjadi provinsi terbaik ketiga dalam pengelolaan informasi dan publikasi melalui website KPU. Selain itu, KPU DIY juga membuat podcast dengan partai politik dan pemangku kepentingan, serta film dokumenter pemilihan di masa pandemi. Film ini dibuat oleh KPU DIY bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY. Sebelum kerjasama dimulai, KPU DIY melakukan audiensi dengan Pemda DIY. Pendidikan politik juga disampaikan kepada masyarakat melalui podcast Sebat. Podcast yang ditayangkan di YouTube dan media sosial KPU DIY ini terutama membahas tentang data pemilih. Selain Sebat, KPU DIY juga melakukan sosialisasi data pemilih melalui webinar pendataan penyandang disabilitas pada pemilihan 2020. Untuk memperbarui daftar pemilih, setiap bulan KPU DIY melaksanakan rapat pleno daftar pemilih berkelanjutan.
Hasil pleno kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui infografis di media sosial KPU DIY. Untuk memilih. Untuk mendokumentasikan produk hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, KPU DIY secara rutin memperbarui informasi di JDIH KPU DIY. Tidak hanya itu, KPU DIY juga rutin memantau pembaruan informasi hukum di JDIH KPU Kabupaten Kota se-DIY. Langsung umum bebas. Untuk menata organisasi, KPU DIY melakukan pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Sleman, Sekretaris Indra Yudhistira, menggantikan sekretaris sebelumnya Muhammad Hasim, karena yang bersangkutan mendapatkan promosi sebagai Sekretaris KPU DIY. KPU DIY juga selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi, baik di internal KPU DIY maupun dengan KPU RI dan KPU Kabupaten Kota se-DIY. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang kehumasan, KPU DIY melakukan jagongan kehumasan. Sementara, untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perancangan naskah hukum, KPU DIY melakukan workshop legal drafting. Tentukan Guna menuntaskan tahapan pemilihan 2020 dan mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemilu 2019, KPU DIY melakukan kegiatan evaluasi tahapan, kajian hukum tentang verifikasi parpol dan perseorangan peserta pemilu dan pemilihan, rakor penyelesaian sengketa, digitalisasi data pemilu dan kajian daerah pemilihan pada pemilu 2019. ayo memilih untuk Indonesia. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024, KPU DIY melakukan perencanaan anggaran pemilu dan pemilihan tahun 2024. Selain itu, untuk meningkatkan literasi politik warga dan dalam rangka kaderisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan, KPU DIY juga melaksanakan pilot project program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau yang disebut DP3. Kegiatan DP3 KPU DIY bersama KPU Kota Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan di Kelurahan Notoprajan. Sedangkan DP3 KPU DIY bersama KPU Kabupaten dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan di Kelurahan Hargowilis. Langsung umum bebas rahasia jujur. Demikian sebagian dari kegiatan KPU DIY di 2021. Semuanya dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas, mendukung terwujudnya SDM dan lembaga KPU yang berkualitas, dan untuk mewujudkan pemilu serentak yang aman dan damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.